seringkali lu pengen sesuatu, perasaan lu beda, jadi nggak nyampe. Biasanya ya biar jadi satu itu ya emang harus berdoa bertiga, berempat, berlima jadi satu. Biasanya emang kayak gitu. Salah. Kalau yang maksud adalah berdoa, jadinya bertoga, berompat, berloma. Itu baru benar. Balik nyambung di channel ini bersama gua Abram, dia Alam Segara. Balik nyambung. Ya emang depannya balik nyambung. Ya. Kan bingung kan? Bingung apa? Bingung nyari saudara kita di mana? Saudara. Episode 2 minggu yang lalu. 2 minggu. 2 minggu. Dua episode yang lalu. 1 minggu yang lalu. Ya, seminggu yang lalu. Ya Allah. Saudara kita di mana? Nggak tahu. Saudara yang mana? Yang itu. Adiknya adik gua. Ya adik gua hilang gitu kan. Episode itu. Ya gitulah ya. Terus berarti sekarang mau bahas apa nih, Mas? Sekarang? Ya, sekarang kita berdoa. Enggak. Mas, ini bukan channel religi. Kita berdoa bukan nggak harus religi. Berdoa itu nggak religi. Oke. Tapi kita biasanya kan berdoa sebelum take. Iya, tapi ini nggak ada salahnya kita ngomongin tentang doa dong. Doa. Ya, kenapa ini, doa? Ini kita warga ini ya. Religius non agamius. Gimana tuh? Gimana sih? Enggak. Ini banyak agama tuh apa namanya? Multi ini. Enggak. Gue dapet pertanyaan lucu dan sempat gue bahas kemarin. Apa tuh? Itu dia. Pertanyaannya sama kan gue tanya sama lu. Apa? Ngomongin doa ya? Ya. Doa itu apa sih? Dan kenapa lu berdoa? Doa itu kenapa? Doa itu apa? Dan kenapa lu berdoa? Kalau gua doa itu nama film action. Silat-silatan gitu. Itu game juga ya? Iya, DOA. Ada sih. Ada kan? Ada. Iya. Itu kalau doa itu apa? Bisa banyak artinya. Dia modelnya kayak Mortal Kombat gitu lah. Ya kan? Filmnya. Kalau konteksnya itu berarti kenapa lu berdoa? Karena lu berarti lagi main game. Enggak, maksudnya kenapa? Suara gua kurang apa? Aman. Suara gua aman. Kurang naik. Kasir gitu. Lebih tinggi kasir zaman dulu tuh. Itu yang tinggi pitch-nya ya. Ini yang dibutuhkan yang tinggi itu levelnya. Oke. Bukan pitch-nya. Enggak, gini sekali-kali kita bahas tentang hal kayak gini cuman relax. Nggak harus selalu religi dong. Maksudnya gini, orang dalam situasi apapun, terlepas dia menganut apapun, agama atau kepercayaan apapun, ketika dia memohon sesuatu, dia kan berdoa kan? Benar. Konteksnya itu kan berdoa kan? Kalau konteksnya ke sana sih, kalau gua doa itu adalah obrolannya seperti apa? Ya, ungkapan isi hati, keinginan, banyak hal. Lu ngobrol sama siapa? Sama Tuhan. Oke. Kalau buat yang nggak mengenal itu, tidak menganut ketuhanan, dia ngobrol sama siapa? Emang berdoa? Nggak tahu kan, kita bahas relax. Mungkin dia ngomong sama diri sendiri. Kalau gue sih menilainya bukan berdoa ya. Kalau gue sih menilainya bukan berdoa. Kalau misalnya dia dalam artian yang kepercayaan, nggak menganggap adanya Tuhan gitu kan.
Kalau gue bilang sih itu bukan berdoa, itu beribadah. Yang mereka lakukan beribadah. Beribadah. Iya. Oke. Kalau beribadah ngomongin hak kewajiban ya. Iya. Kewajiban jatuhnya. Oke. Nah, kalau berdoa yang lepas konteks dari agama sebenarnya. Berdoa lepas konteks dari gimana nih maksudnya nih? Nah, misalkan kita mau lancar nih. Kita lagi nongkrong nih gini, kita mau lancar. Kita punya harapan, kita punya keinginan. Kita ngomongin itu, ya nih gue pengen lancar nih gini. Terus kita melakukan sesuatu gimana caranya lancar. Entah itu secara ide, secara ini, atau ada usaha, ada upaya. Sebenarnya itu kan doa. Iya memang. Ketika dilakukan, ini ada doa yang sifatnya kata-kata, ada doa yang perbuatan. Istilahnya doa yang berjalan. Doa yang sedang dijalankan. Nggak usah jauh-jauh deh, misalnya Mas Alam bilang lu Bram nggak boleh kayak gitu lo, ntar lu sial. Lu mah doainnya gitu, gue bilangnya kayak gitu. Ya kan? Padahal itu bukan doain. Padahal itu ya. Memang itu cuma ngasih perspektif. Iya. Hati-hati lo. Orang keseringan kalau digituin kan bilangnya lu mah doanya. Makanya. Udah negatif aja. Enggak, makanya. Sebenarnya doa kan nggak ada yang negatif kan. Kalau dalam konteks doa itu nggak ada dong. Tergantung. Kadang ada orang yang picik doanya tuh negatif. Kayak Tuhan sakiti dia yang udah terlalu itu kan negatif. itu kan? Doa yang orang picik kan biasa gitu. Yang negatif ya. Serem juga sih kalau. Serem juga kalau ada yang pakai ke situ. Ada Mas. Sebenarnya gini. Ada. Doa tuh awalnya berasal dari keinginan kan? Iya. Keinginan perubahan terhadap apa yang tidak ada di saat ini. Itulah doa, ya kan? Baik kayak untuk kedepannya lah. Untuk ke depan. Atau untuk yang paling dekat apapun itu. Iya. Oke, gue pengen, kayaknya misalnya lagi sakit, terus doa pengen sembuh. Iya, nggak usah gitu. Aduh panas banget. Nah kali. Kalau ademan dikit, mudah-mudahan ademan dikit. Nah, itu udah satu bentuk harapan yang. Tapi jatuhnya doa. Ucapin kalau lagi naik gunung ya. Kenapa? Kalau kejadian lu jasa sendiri. Iya, adem banget. Karena banyak yang kayak gitu. Misalnya lagi panas nih, lu udah berkeringetan gitu kan. Ya hari ini panas banget ya. Kasih hujan mendung-mendung dikit deh, malah dikasih hujan kederesan nggak berhenti sampai besoknya kan. Repot. Iya repot. Mau buka tenda aja udah susah. Sekali tenda udah kebuka, baju lu udah basah. Nah, kan nggak enak. Gitu loh. Nah, kalau ya itu satu, yang kedua tadi itu doa yang ucapan ya. Tapi ada juga yang istilahnya doa yang berjalan, doa yang dijalankan. Apa tuh doa? Misal. Contohnya? Aduh, enak kali yang ngerokok. Misal gitu. Pas lagi bulan puasa? Enggak, lagi sekarang nih kan. Tapi kalau secara ucapan, gue cuman enak kali yang ngerokok. Udah, berhenti di situ. Sama kayak tadi. Iya. Tadi ngapain? Yang pas gue bilang, aduh hujan-hujan gini enak ya bakso. Datang tukang bakso. Iyalah. Tapi kalau lu nggak keluar beli bakso ini, itu kan lu nggak ngejalanin itu. Iya. Nggak terwujud dong. Ini udah diwujudin separuh, tapi butuh action lu juga dong. Iya dong. Kayak gua, oke. Aduh enak kali ngerokok. Terus gua udah tahu di sini ada rokok, ada ini. Kalau gua nggak jalanin ini, doa gua nih gua jalanin sekarang. Oke lah, gua buka rokok, gua bakar rokok. Nah, gua rokok. Nah, kalau yang kayak gini-gini nih, itu maksudnya itu istilah doa yang berjalan. Iya, yang dijalanin. Ini kalau dari luar ada istilahnya ya. Bener nggak? Yang kayak dilakukan atau diomongin sama Mas Alam ini di luar itu ada istilahnya. Apa itu? Et labora. Apa itu? Gitu loh. Berdoa dan bekerja. Jadi selain doa, ya lu juga harus mengerjakan. Lu butuh usaha juga. Lu butuh upaya juga. Baru semuanya itu bisa sempurna. Iya. Karena gini, ada ekstrimnya lucu. Sempurna. Iya. Ada yang lucu juga. Halo Mas Hafid. Ada orang yang berdoa nih. Pohon mangga tetangganya matang. Lagi buah banyak, udah mulai matang-matang nih. Kebetulan sebagian muncul di daerahnya dia nih. Ya. Nah, tiap hari dia berdoa.
Tiap hari dia berdoa. Biar harapannya dia itu jatuh dia dapat harapannya dia. Nah, kalau dia pinter dikit, harusnya ada aksi. Petik. Nah, enggak. Dia bilang ke tetangga, dia minta, terus baru dia petik. Kelar dong. Enggak cuman berdoa terus berdoa, nggak ada usahanya terus ngarepin itu kejadian. Kan lebih cepat lu bilang dapat izin, lu petik, lu dapat, ketimbang lu keduluan sama codot. Iya, benar. berdoa keduluan sama codot. Tapi ini ada hal yang unik dari yang satu ini ya. Di beberapa daerah pedalaman, ya maksudnya belum kena imbas urbanisasi, ya kan? Itu kalau kita ngelihat ada petani, misalnya petani di perkebunan, ambil contoh perkebunan mangga misalnya, gitu kan, di pelosok lah, gitu kan. Perkebun berarti, bukan petani. Iya. Bilangnya petani. Pertanian petani, perkebunan pekebun. Enggak benar juga. No, bener nggak no? Pertanian petani, perkebunan. Iya, ada sebutan masing-masing. Ya sekarang gini ya, kalau misalnya gua punya tambak lele, ya, terus gua dibilangnya petani apa nelayan? Halo, lele itu tambak, penambak. Lu yang menambak. Ada ya istilah penambak? Ya harusnya ada. Logikanya ada. Pekebun apa sih? ada minuman, begitu lu lakuin lu minum, lu peminum. Ya udahlah, terlepas dari itu ya, terlepas dari itu, terus tiba-tiba gue pengen mangganya, ya kan? Di beberapa daerah ya yang pernah gue temuin ya, itu gue cuma bilang, Pak, boleh minta mangganya nggak Pak? Misalnya gue pelancong gitu kan, adventure lah, kondisi lagi adventure. Gue minta, Pak, boleh minta mangganya nggak Pak? Keseringan orang-orang yang di pelosok-pelosok kayak gitu tuh keseringan dia jawabnya cuman yang, Pak, jangan minta sama saya, Pak. Apa yang ada di sini tuh ciptaan Tuhan, minta sama Tuhan. Di satu sisi, gue minta sama Tuhan, kan jawabannya nggak langsung kedengeran di kuping gue. Iya boleh. Kalau gue sih ketemu jawaban kayak gitu, gue balikin. Di sisi lain, kalau gue ngambil-ngambil aja, entar petani atau pekebunnya itu malah nanyain, emang Tuhan udah ngizinin? Nah, gimana lo? Kalau gue sih, Pak, saya udah ngobrol sama Tuhan. Ini kan sangat pribadi antara saya dan Tuhan. Bapak nggak mungkin denger nih, Pak. Berhubung Bapak udah serahin ke saya dan Tuhan saya, syukur-syukur Bapak dengar. Tapi kalau nggak dengar, saya sampaikan nih, Pak. Tadi saya udah hasil obrolan sama Tuhan nih, Pak. Gitu lah. Saya udah minta mangga, terus kata Tuhan, nggak apa-apa ambil sama tanahnya sekalian, udah diizinin. Gimana Pak? Bapak siap nggak? Bapak bolehin nggak? Jangan dicontoh ya. Jangan dicontoh. Ya bisa kalau dia jawabnya jawab untuk begitu ya. Nah, jujur, lo pernah ketemu orang yang kayak gitu nggak? Maksudnya dalam artian ya dia untuk kalau dia juga nggak berhak ngizinin atau gimana gitu kan. Bahkan ada beberapa orang ya gue cuma pakai lahan ini kok, gue nanam di sini ya cuman pakai lahan, nggak ada modal, nggak ada ini. Ya memang ada usaha dari gue, tapi seenggaknya gue dipermudah, masa gue nggak mempermudah orang. Kan pasti ada orang yang kayak gitu, karena gue pernah ketemu yang kayak gitu minta rambutan. Ke tetangga, bukan tetangga, ke ya pekebunnya itu. Rata-rata petani ini kalau kita minta dalam konteks, ini orang emang minta cuma satu, biasanya dikasih kok. Iya. Malah kita seringnya dikasih beberapa kok. Ambil aja mas. Nah, gue pernah ketemu yang, jangan minta sama saya, minta sama Tuhan karena ini milik Tuhan. Ya udah, jawaban gue itu tadi. Nah, kalau gue pengen ketemu orang kayak gitu, gue bilang gue udah ketemu.
Udah gue ngomongin. Jangan dicontoh. Jangan dicontoh. Karena itu waktu itu gue pengalaman itu terjadi waktu gue di Baduy. Daripada lo nggak bisa pulang. Oh, Baduy ya? Agak ini ya, agak dekat dengan alam, bahkan mereka nggak mau pakai sendal, nggak mau pakai. Dalam artian ya, apa yang gue terima dari Tuhan ya, lo juga akan menerimanya itu dari Tuhan, gitu loh. Itu karena keyakinan mereka emang di situ, dan budayanya sudah di situ. Jadi kalau lo minta dijawab kayak gitu kan bingung lo. Ya. Gue jawab dengan jawaban kayak lo, nggak bisa keluar gue dari situ ntar. Ayo. Ya kalau gue sih tinggal balikin lagi. Ya udah, saya udah minta ke Tuhan. Sekarang saya minta ke Bapak, boleh nggak? Kata Tuhan tutup suruh minta ke Bapak, karena Bapak yang usaha. Dan gue pernah soalnya, ya akhirnya rambutan itu gue ambil, terus gue bilang makasih ya Pak. Udah, bawa. Ya. Gitu. Tapi, ulah. Salah. Buktinya di sini sekarang. Cuman better ya kalau sama yang seperti itu biasanya sih better mending kita barter. Iya. Better kayak gitu. Kita punya apa, kita pengen dia. Pak, saya punya ini, boleh nggak Pak tukar sama itu? Ya Pak, rambutannya gitu. Boleh saya barter? Kebetulan saya punya rambutan Pak. Soalnya nggak susah. Iya nggak, dia ngasih rambutan. Kebetulan saya bawa rambutan Pak. Boleh ditukar nggak Pak? Barter itu nggak susah banget soalnya. Dalam artian, ya lo nggak perlu melihat nilai jual, lebih ke arah lo butuh apa, dia butuh apa. Ya, itu kan kepercayaan lama ya. Kepercayaan lama itu kebiasaan orang dulu. Sebelum adanya mata uang, value-nya semua di value ke uang. Ya sama kayak lo kalau naik ke Rinjani, lo belum nggak bawa uang sama sekali naik gunung, ya kan? Taruhlah lo lupa niatnya turunnya baru mau ngambil uang buat transport, atau lo memang udah punya tiket untuk transport, jadi lo nggak pusingin uang, ya kan? Di saat lo naik sampai di danaunya, kalau lo bawa banyak sarung itu bisa lo tuker dengan ikan yang ada di danaunya itu, dan plus udah dibakar, dibumbuin. Wow. Ditukar dengan sarung. Itu bisa, karena gue pernah ngalamin itu. Ya, karena kepake di sana. Karena sarung itu emang benar-benar kepake sama warga-warga. Iya. Gitu. Iya beneran, sarung emang secanggih itu sih. Iya, dan itu beneran, gue pernah ngalamin itu. Gitu. Mau nuker, waktu itu ada lebihan bawa sarung cadangan 2, gue tuker dengan nasi dan ikan bakar. Plus sudah disambeli. Enak banget. Oh, jawara. Itu kan di gunung lo ketemu kayak gitu. Itu lo ngasih sarungnya utuh apa potongan? Dibagi. Ya utuh lah Mas. Biar bisa buat berapa kali. Ya nggak gitu dong. Kalau udah kepotong-potong ya nggak kepake lagi sama dia. Kirain. Mana sih? Nah itu pernah terjadi. Gitu. Balik ke tadi kata awal doa ya. Lo percaya nggak sih kalau semua yang kita minta itu dikasih? Cuman emang waktunya nggak model kayak kita ngebayangin imajinasi ada minta gajah jadi gajah gitu, nggak gitu. Tapi butuh waktu dan usaha. Ya butuh pergerakan lu juga, konsistensi lu juga, fokus lu juga butuh di situ. Ya. Tapi pasti ada, pasti dikasih. Pasti diwujudin nih. Kecuali lu menarik kepinginan lu itu menyimpang akhirnya, pengennya ini, tapi lu sibuknya ke sini arahnya. Yang ini sebenarnya jadi enggak, itu pasti nanti di saat lu balik lagi dapat. Ya. Nah, kecuali apa? Permintaan lu nggak bagus. Bahkan yang nggak bagus. Bahkan yang nggak bagus. Permintaan lu nggak bagus. Kalau buat gue ya, ini penilaian gue. Permintaan lu nggak bagus. Yang kedua, kalau menurut Tuhan lu belum sanggup. Nah itu makanya butuh waktu. Ya. Itu aja. Selebihnya gue yakin dikasih. Nah, gini, kalau gue tuh tadi kan awalnya doa itu apa? Sekarang kenapa kita berdoa? Ini kayak ntar dulu. Nih. Apa? Bukti nyata. Apa nih? Bukti nyata. Apa? Hari Minggu kemarin lu nanya apa sama gue? Hari Minggu kemarin lu nanya apa? Terus? Jawaban gue sederhana. Udah berapa minggu nih kita sepi job, no? Terus? Ya kan? Nah,
Lu pengen ada job, tapi lu nggak ada usaha minta. Jadi gue harus ngelakuin usaha minta. Itu konteksnya minta di tempat yang tepat ya. Di tempat yang proper lah. Sesuai dengan belief lu kan itu ya. Gue minta di sana, otomatis lebih nyampe. Iya. Dan gue langsung mengingat awal-awal COVID. Rutin tiap minggu. Rutin juga job dikasih. Habis itu gue lupa kalau jobnya itu dikasih. Ya. Nah kali ini lu nggak minta. Ya nggak dikasih lagi. Tapi udah minta kan? Udah minta. Tapi seminggu terakhir ini ya ada aja yang nelpon. Tapi itu gue percaya akan hal itu. Dalam artian hari Minggu kemarin gue ke gereja, terus tiba-tiba hari Senin ada yang order desain dari Surabaya buat sebuah event, gitu kan. Langsung masuk tuh, gitu kan. Kalau misalnya orang dengar cerita gue gini, segampang itu ya? Ya kalau gue jujur gue bilang nggak segampang itu. Nah ini menarik nih, karena ini mau gue kaitin dengan yang tadi, kenapa kita berdoa? Kenapa kita berdoa? Jadi kan gue ngobrolnya itu kemarin adalah bahasnya. Semua yang kita minta sebenarnya pasti dikasih. Selama lu konsisten, fokus dengan itu. Fokus tuh maksudnya yang lu pikirin emang itu yang lu minta. Terus emosi lu emang menginginkan itu secara emosional. Dan rasanya lu emang menerima itu suka. Jadi satu kesatuan. Iya. Nah karena sering kali, paling gampang lah, paling sering orang minta kaya. Semua orang pasti pernah minta kaya. Tapi secara bahasa, secara emosionalnya, dia di posisi ngerasa kere terus. Ya. Itu sebenarnya kan bertentangan. Benar. Sebenarnya lu untuk bisa dapetin sesuatu, lu harus nyampe rasanya di situ. Katanya gitu ya. Harus sinkron nih. Ya. Begitu tuh sinkron, udah gampang aja. Sinkron itu kan fokus berarti kan. Begitu lu fokus semuanya jadi satu, kayak lu ngebayangin film. Ini jadi filmnya rasanya udah muncul situ, ya jadi. Benar. Tapi secepat itu katanya. Iya, tapi iya kalau bicara cepat atau enggaknya ya enggak. Maksudnya gini. Jadi patokan. Tapi sering kali lu sabotase itu sendiri. Ya. Doa lu tuh lu sabotase. Ya, jangankan itu, Mas. Hal itu tuh nggak bisa semudah itu yang tadi gue bilang. Dibutuhkan konsistensi. Masa gue baru ke gereja sekali terus langsung dapat job, kan enggak. Akhirnya job yang datang di hari Senin itu kan akhirnya nggak jadi. Tapi banyak masuk, tapi banyak yang cancel, ya kan? Yang masuk banyak, yang nggak masuk. Yang cancel juga banyak, gitu kan? Artinya apa? Konsistensi gue kan belum, baru sekali ke gereja kemarin. Lo mau ngarep, tar dulu, kan gitu. Apa kasarnya tuh seperti itu. Jadi emang kalau gue sih kaitannya gue begini, lebih ke karena lu yakin dengan lu berkali-kali datang itu sebuah konsistensi dan sebuah fokus. Kalau lu nggak ngelakuin itu, kayak semacam hak yang lu minta dengan kewajiban yang lu jalanin nggak sesuai nih. Nah iya. Lu minta hak lu segini, tapi kewajiban lu nggak lu jalanin nih. Gitu. Tapi kalau kewajiban lu itu lu percaya udah lu lakuin, bahkan hanya dengan sekali berdoa, katanya gitu ya. Ini ada bahasan kayak gitu. Ya. Bahkan dengan satu kali berdoa atau bahkan lu sesimpel menginginkannya, tapi fokus lu luar biasa di situ. Kualitas dari diri lu tuh luar biasa di situ, antara pikiran, perasaan, dan emosional semua jadi satu. Itu katanya bisa cepet banget. Ya. Dan tidak akan langsung wujud selama itu tantangannya adalah diri lu sendiri. Seringkali lu menyabotase katanya. Gimana? Maksudnya gue begini? Enggak, lu menyabotase gitu gimana? Iya dok. Itu gimana tuh? Gue begini ya. Itu apa itu? Hah? Itu gimana itu maksudnya? Iya, kan tantangannya tuh. Tantangan. Berarti ngejepit kayak tangan. Tangan. Oh, oke. Ya Allah, gue gak nyampe ke situ, Ben. Oh.
Iya, biasa gue langsung nangkep dia gitu. Ya kan kejepit, tangan. Tangan ya. Itu keplok namanya. Enggak, ini bahasan itu sebenarnya bahasan rileks. Bahasan ngopi lah. Iya. Cuma kayak kok gue gila, gue pengen ini udah lama banget. Gue berdoa, kok nggak wujud sih. Yang nimpalin, ya lu konsisten nggak? Apa lu kena dikasih ujian dikit, lu udah geser? Atau di tengah jalan lu kasarnya, lu pengen ke mana nih? Lu hari ini lu pengen ke pantai. Harusnya fokus lu kan udah lu taruh lu pengen ke pantai gimana pun. Perkara lu nanti haus lu berhenti di mana diminum itu cuma bagian dari kesana. Dimanapun pantainya. Seringkali lu mampir lihat ini ada tempat minum, lu sibuk di situnya. Akhirnya sampai pantainya udah keburu sore. Lu nggak nikmatin pantainya, lu nikmatin cuman minumannya. Ya. Yang lu dapetin cuman itu, minuman itu. Padahal tujuan lu di sono loh. Gitu. Sama kayak kita berharap pantainya tuh di Bali, Pantai Kuta. Tapi duitnya kurang, akhirnya Pantai Ancol. Nah, kalau lu fokus naruh fokus lu di Bali, ya, lu nggak akan nurunin kualitas, lu nggak akan nurunin kualitas lu jadi yang di deket seadanya dong. Pasti lu akan fokusin ke yang ya udah yang lu minta itu ya udah. Fokusin aja pasti dapet kok. Bener. Fokusnya lu. Nah itu, maksudnya seringkali gue diingetin seringkali itu karena lu sibuk sama penyimpangannya, bukan fokus sama tujuannya, lu sibuk di penyimpangannya. Kalau lu penyimpangan tuh kayak tadi, misalnya lu haus minum, akhirnya lu sibuk di situ, menikmati itunya. Tujuan utamanya kegeser. Ya. Nah ya udah, yang lu dapet ya penyimpangannya. Ya. Keinginan baru lu itu yang lu nikmatin. Kan diwujudin apa? Keinginan baru lu. Karena lu lupa sama keinginan lu. Tujuan utamanya ya lu dapetin juga, tapi dengan kualitas yang sudah nggak full. Nanti lebih lama. Beda dengan kalau lu fokus sana ya udah mampir ya tetap beli minum langsung jalan lagi, nggak berlama-lama di situ, lu akan lebih cepat nyampe di tujuan lu. Bener. Itu kan? Betul. Padahal nyampe di tujuannya lu puas-puasin minum es kelapa. Nah, malah dapat dua-duanya. Iya, lu dapat minum enak, view-nya pantai. Betul. Lebih nyaman. Dan kalau gini, terus itu kan obrolan santai ya. Terus ini ketika diganti topiknya kayak itu sebenarnya konteks itu ya. Karena topik diganti siapa? Apalah. Bukan. Semoga diterima di sini. Tapi diganti siapa? Ganti Indo aja ya. Si ngerti sound system. Ya. Disisiran lagi di situ. Nggak, maksud gue gini, gue gini, begitu gue udah paham itu ya, memahami yang dimaksud dari situ. Oh itu ya kenapa gue wujudnya agak lambat kalau ingin sesuatu, ya karena lu sibuk dengan penyimpangan lu sendiri. Gitu. Ya, selalu ya sebenarnya karakter manusiawi sih mas. Dalam artian ya manusia memang seperti itu konteksnya. Bukan dalam artian lu nggak bisa fokus, tapi kadang kadang ada sesuatu keinginan tertentu yang timbul tiba-tiba ya di tengah jalan. Iya itu manusiawi. Dalam artian keinginan ini bisa jadi malah sesuatu yang benar-benar lu butuhkan. Contoh, lu berangkat dari rumah lu nggak minum dulu kayak yang tadi, tiba-tiba di jalan haus banget daripada lu dehidrasi. Lo emang harus berhenti minum. Iya, tapi secukupnya lo harusnya. Iya. Bukan terus sekarang, tempat minumnya keren banget, enak banget. Enak melebar. Ada yang tujuan utamanya kegeser. Iya, itu lo manusia. Karena kan manusia ini makhluk sosial. Iya. Dia masalahnya terus setelah kejadian itu, kenapa ya? Yang gue pengen kok nggak kewujud cepet ya? Iya karena lu sibuk di persimpangan lu gitu, di penyimpangan lu. Itu manusiawi. Satu itu. Tapi gue akhirnya gini, kita kan pertanyaan gue sesimpel akhirnya. Bisa nggak sih yang kalau yang gue pengenin tuh wujud? Pasti wujud. Dan bisa cepet selama lu fokus.
Ada sih. Dan kalau tadi ngomongin pantai, lu soal cuma masalah liburan terus lu ketemu mampir minum. Lu bayangin kalau konteks itu lu ganti dengan tujuan-tujuan besar hidup lu. Lu pengen ini, lu fokus ke sana. Jangan terjebak di penyimpangan lu yang lain. Bener. Pasti nyampe cepet. Dan pasti wujud juga. Iya. Karena kalau lu menyimpang dan lu menginginkan di situ, itu juga akan diwujudin. Tapi otomatis yang tujuan utama lu lebih lambat diwujudinnya. Iya. Bener kan? Bener, kalau itu bener banget. Ya, kita sangat religius ya hari ini. Nggak religius sih, santai sih. Ya. Tapi terlihat sangat fokus. Ya. Maksudnya apa ya? Ya gitu deh. Nggak apa-apa lah sekali-kali kita sharing. Ini juga bicara keseharian kita kan gini kadang. Apa? Serius juga. Serius juga, kita nggak melulu begitu loh. Serius, apalagi kalau yang sifatnya sila pertama itu pasti kita serius banget. Oh iya. Benar. Ya, sesederhana kita jalanin ini aja beda tahun aja karena kita fokus dari awal. Karena kita menginginkan itu kan. Santai. Iya. Karena kita menginginkan itu kan. Jadi jalan. Iya. Tapi kan sampai ada suka lupa. Apa? Udah dikirimin rough cut-nya, previewnya 2 hari yang lalu, nggak ada respon. Kok disebut di sini? Yang terjadi. Itu yang terjadi. Iya, kadang begitu. Artinya masih kurang fokus. Kurang. Tapi ada loh yang belum diminta udah gua kirim. Jarang, baru 2 kali. Masih kehitung jari cuy. Kan belum diminta udah dikirim. Kalau waktu itu kan memang mepet, memang harus. Kalau ini kan masih episode Senin, tapi udah ada. Baru sekali berarti. Kalau waktu itu kan memang mepet. Emang mepet. Kita syuting hari apa? Wow. Gila, nggak rela banget ya gue dapet 2 ya. Ternyata satu. Gila, nggak langsung dikoreksi loh. Juri nih. Gila, nggak rela banget kalau gue. Biarin lah gue lupa sedikit bahagia soalnya gue udah dapet 2 gitu. Nggak bisa ya. Aduh, kadang kejam-kejam banget itu ya. Loh, karena yang kita kerjain ini di platform yang kejam juga. Enggak kejam. Kejam cuy. Enggak kejam. Siapa lu kejam? Ya lu nggak melihat statistik soalnya. Lu melihat statistik pasti lu berpikir kejam juga nih. Kejam. Iya. Tapi maksud gua mindsetnya jangan kejam lah. Ya, gue sih nggak melihat kejam. Ya, lebih ke profesional. Lebih ke ini. Lu lakuin ya. Ya, ambil positifnya. Lu lakuin apa? Ambil positifnya. Lu nggak lakuin ya udah. Positifnya itu yang mereka lakukan ini ya sebenarnya lebih ke arah ya lu mau berusaha apa enggak? Iya. Gitu. Balik ke yang tadi kan, balik ke situ kan, balik ke kayak tadi. Nah, kenapa tadi berdoa itu akhirnya? Kenapa berdoa itu ya udah untuk nyatuin antara pikiran, emosi lu sama perasaan lu tuh untuk jadi satu nih. Iya. Cepet jadinya. Ya bener. Karena seringkali lu pengen sesuatu, perasaan lu beda, jadi nggak nyampe. Biasanya ya biar jadi satu itu ya emang harus berdoa. 3, 4, 5 jadi satu. Biasanya emang kayak gitu. Salah. Kalau yang maksud adalah berdoa, jadinya bertoga, berompat, berloma. Itu baru benar. Ya, jadi doa itu nggak bisa berlaku untuk lagu-lagu yang do sama dengan G, harus do sama dengan A. Iya. Karena kalau do sama dengan G jadinya Spider-Man sejak kapan ada di bawah? Do G. Aduh. Kan jadinya si do G. Do sama dengan G. Do G. Nah, itu do G. Gitu. Kalau do A berarti do sama dengan A. DOC game. DOG. DOA yang G. DOC juga. DOG dok. DOF. Iya tadi kan kalau DOG kan doge udah. Oke.
Badi. Ya, balik ke situ ya, maksudnya ya nggak apa-apa lah, maksudnya kita juga pentingnya kita saling mendoakan satu sama temen itu kan juga membantu. Kasarnya teman gue punya fokus, lu punya pengen apa, ya gue ikut support energinya lah untuk itu yang gue lakuin kemarin. Berfokus untuk itu yang gue lebih cepat kesampaian. Iya, maksud gue itu yang gue lakuin kemarin. Apa? Lo lihat apa sih? Lu lihat apa sih pada? Sibuk sendiri, heran pada sibuk sendiri aja. Nggak asik nih. Ini pada sibuk sendiri aja. Nggak asik nih, nggak asik. Lihat. Nanti Gak ada hubungannya dengan ini. Tapi lu berdua tahu curang Ini kan? langsung berdiri karena kaget ini. Udah lanjut. Enggak, itu apa? Baru tuh tahu curang. Yang gua tahu ada tahu berontak, tahu isi, tahu pong. Hubungannya sama Raja Tahir. Makanya saya langsung bangun. Raja. Gimana? Raja Tahir kita semua. Makanya kita langsung. Makanya nanti lanjut dulu. Sama pacarnya. Raja terakhir kita semua. Kalau Doi punya pacar, saya bilang ibu presiden. Kalau pacarnya ibu presiden, karena itu presiden saya. Kenapa itu? Udah makanya lanjut. Galak apa tuh? Galak. Karena nggak ada hubungannya. Iya, jadi galak kali lah adik-adik ini. Kalian tuh salah uang kita. Ayo. Kita kerja lebih. Ini gak fair nih. Gak ada hubungan. Gak ada hubungannya. Gak ada bukan sesuatu yang urgent juga. Gak ada yang urgent. Udah, pamit. Pamit Pamit. Nyebelin. Udah. Kita bahas tentang, kita udah bahas itu aja hari ini. Udah pamit. Doa, maksudnya kan doa gitu. Ya tadi nerusin yang tadi sama kayak yang kemarin gue lakukan kan. Anak-anak ini kan rajin ke gereja gitu. Nah, dalam artian pas gue bilang, pas gue nongol, Ino nanyain, Pak, tumben nih dalam rangka apa? Terus gue bilang, ya berapa minggu ini kan kita pinjam ya, jadi mau nyari lagi. Masa selama ini yang nyari apa, yang berdoa itu cuma lo berdua, sedangkan gue yang bawa jobnya malah gak berdoa. Parah ya gue ya. Ya maksud gue ya gue menyadari sih, sometimes ya ada kelemahan di satu sisi, ada kelemahan di gue yang mana orang kalau gue nyaman-nyamanan ya beribadah, gitu loh, nggak mau dalam bentuk paksaan. Kayak waktu gue kecil kan bokap gue bilang, "Bro, gereja dong, kamu nggak malu apa kamu gini gitu kan." Nah, gue ke gerejanya itu dalam bentuk jadinya tuh dalam bentuk paksaan. Nah yang kayak gitu kadang gue bikin gue nggak nyaman. Agak jiwa rebel dikit ya, berontak ya dari perintah ya. Sometimes ada pola pikir di otak gue yang menyentuh gitu loh, dalam artian, lu baru nggak dapet job lu, gitu loh. Tuhan negur lu baru dengan nggak dapet job. Kalau misalnya Tuhan itu udah sampai noyor pala lu, kan bisa jadi lu lumpuh, malah nggak bisa kerja sama sekali. Gitu loh. Kadang itu yang bikin gue langsung gue udah lama nggak gereja. Kok? Tapi lu sedih. Kenapa sedih? Receh ya. Sedihnya receh banget sumpah. Iya. Aduh, Saskior ini. Ya yang kayak gitu-gitu. Kadang kan banyak orang yang nggak nyadarin kayak gitu. Dan ya gue bersyukur sih, gue bisa menyadari diri gue sendiri gitu, batasan-batasannya. Walaupun kadang ya orang bilang, telat lu Bram. Kenapa lu di saat susah aja lu baru kesana? Baru mengingat itu. Kayak ikut sedih tuh lihat.
Kalau Ino sih emang dendam, dia mau banget nih masuk. Sampai glosor ya. Iya, saking sedihnya loh. Adik-adik gue emang. Udahlah, jangan sedih lah. Lama-lama lu mirip Tegar. Oh iya, lu abangnya ya. Tegar dari saya. Iya. Tegar teman dari saya. Iya sih. Emang Tegar anak lu, hitamnya dari lu. Enggak lah, itu dari mak. Lebih hitam dari lebih saya. Ke dari mak lu. Gak aja bawa emaknya. Yaudah, jangan. Kenapa mak? Iya, lu kan udah ketemu kemarin. Iya. Pas ngobrol. Enggak, kasihan kenapa? Itu berdua orang Jawa ya, tahu mukanya kelihatan. Ya kayak gitu kan emaknya kan. Ya. Orang Jawa tapi nyablak. Jadi kayak Jawa Betawi, kayak gimana sih gitu. Ya. Jadi kalau emaknya tuh udah ketemu sama orang dari golongan yang sama ya udah cuek bebek gitu loh. Nggak peduli lagi gitu loh. Ya itulah. Jawi dong. Jawa Betawi. Jawi. Oh Jawi. Mas Maulana. Maulana Jawi. Mas Maulana kalau nonton mampir lagi. Oh iya. Kapan single 2? Gila tuh gitu. Iya, single kedua dong. Single tapi 2. Iya. Single lagi dong. Single terbaru dong. Masuk akal. Kalau single lagi dia jangan dong. Dia udah married. Iya. Bahaya lo. Lucu juga. Terus lu betah gitu tiarap kayak gitu. Lama-lama kayak langok lu. Ya kan langok kan ke pendidikan kan suruh jalan melayap kayak gitu tiarap. Jadi gitu. Ya udah, lu kalau ini mumpung udah lagi bahas itu, lu doain dong. Apa? Pengen berdoa apa? Oh, gila lu udah kayak ibadah. Enggak. Nih ya. Di waktu gue masih dulu kan kalau saya di gereja gue tuh kan ada gerakan pemuda nih ya kan. Ada gerakan pemuda. Biasanya itu ada diminta untuk doa syafaat siapa, ini siapa gitu kan. Nah, gue tuh biasanya di saat habis khotbah langsung kabur tuh. Biar gak ditunjuk untuk doa. Terus lu lagi sekarang mau minta gue doa? Gue nggak nunjuk, gue minta. Nggak. Apa kan lu doain? Oh ya udah, gue berdoa dengan cara umum ya. Iya, apa yang yang baik-baik lah buat Mari kita ini berdoa semua sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Enggak, lebih ke tujuan doanya apa? Biar apa? Biar apa kek? Biar apa? Lu pengen apa? Gua pengen beda tahun tetap ada terus, tetap lanjut terus, teman anak-anak tetap semangat, tetap dengan konsistensinya, gitu kan? Ya dia sedih lagi, ya tetap dengan konsistensinya. Kalau bisa kurangin ngeyelnya. Oke. Pada ngeyel-ngeyel lu. Itu doa apa wejangan ya? Beda loh. Ya kan doa juga. Oke, doa. Maksudnya biar itu loh, biar ya merubah pola yang menjadi lebih baik. Makin tambah subscriber, ya, tambah viewer. Itu doa dong. Doa. Terus? Iya, tetap sehat sih. Ini ada yang mau apa? Endorse nggak didoain? Enggak, karena belum ada. Ya enggak, didoain supaya ada endorse. Hah? Didoain endorsement. Supaya endorsement masuk. Terus?
Nah, gue tambahin ya. Gue tambahin ya. Gue lagi gak bisa mikir kan. Ya udah, gue tambahin. Gue nambahin ya. Boleh ya? Ya udah, gue doain semoga channel ini bermanfaat buat banyak orang. Amin. Termasuk yang terlibat di dalamnya. Amin. Baik lahir batin, berarti happiness dan termasuk materi juga bisa didapat di sini. Amin. Ya, itu aja. Enak ya nambahinnya dikit ya. Tapi penting itu. Iya benar. Ino mungkin. Oh, Ino doanya udah 45. Balik ke tahun 45. Enggak maksudnya. Lu ada nyamuk. 45 kita lagi begini, terus depan lagi perang. Enggak, bukan lagi mereka gini. Lu tahun ini 45. 44 Desember kemarin. 45. Ya udah. Tahun ini 45. Disebut lagi di sini. Kadang-kadang lu ya. Oke, tetap nyambung sama gua Abram di Alam. Gua Alam di Abram. Kita beda tahun.